Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Persiapan sebelum pergi. Xiao Yan perlahan masuk ke kota. Dia melewati jalan yang memiliki arus manusia yang bergolak. Dia menyapu pandangannya, dan alisnya sedikit menyatu. Ini karena dia menyadari bahwa di beberapa pilar di jalan, sebenarnya ada poster buronan yang dikeluarkan oleh Mystic Cloud Sect yang ditempelkan di atasnya. Di kertas putih itu, penampilannya digambar dengan sangat jelas. Selain itu, metode Qi kelas Yuan yang terdaftar sebagai hadiah juga menyebabkan cukup banyak orang berhenti di bawahnya dengan mata mereka mengungkapkan beberapa keserakahan. Bagi banyak orang, metode Qi kelas Yuan adalah sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak dapat diharapkan. Mungkin bertemu, tetapi tidak dapat berharap. Seseorang mungkin beruntung menemukan sesuatu, tetapi seseorang tidak dapat berharap untuk mendapatkannya sebaliknya. Sepertinya memang ada masalah. Xiao Yan dengan hati-hati menyembunyikan wajahnya di bawah bayang-bayang dopeng saat dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Ayo tinggalkan kekaisaran Magia secepat mungkin. Pengaruh Mystic Cloud Sect di sini memang terlalu besar. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tiba-tiba menghela nafas lembut. Perasaan diusir seperti anjing yang kehilangan rumahnya sebenarnya tidak terlalu baik. Meskipun dia secara terbuka mengatakan bahwa dia akan kembali cepat atau lambat, masih ada rute yang sangat panjang untuk dilalui agar Dadoshi mencapai kelas Dozong. Anak kecil, kenapa pikiranmu melayang lagi? Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda menantang Mystic Cloud Sect dan berhasil pergi dengan utuh. Hasil dari pertempuran seperti itu akan menyebabkan banyak orang tidak hanya dari dalam kekaisaran Jia Ma, tetapi juga dari benua Doqi untuk melebarkan mata mereka dan merasa terikat lidah. Selain itu, saya pikir ada cukup banyak orang di kekaisaran Magia yang mengagumi keberanian Anda. Lagi pula, bahkan beberapa Do Huang tidak bisa dibandingkan dengan Anda, seorang anak kecil di usia remaja, dalam hal keberanian. Yao Lao tampaknya telah merasakan pikiran Xiao Yan dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum menyuarakan beberapa kata penghiburan. Hehe. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tertawa dengan canggung. Setelah mendengar suara Yao Lao yang agak lama, Xiao Yan tiba-tiba teringat akan rencana sebelumnya ketika dia mengajarinya metode Qi, Flame Mantra, yang misterius. Dia tidak bisa menahan tawa pelan di dalam hatinya. Guru, saya ingat bahwa Anda sepertinya pernah mengatakan saat itu bahwa selama saya bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, saya akan dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang sempurna untuk dipegang. Semangatmu? Bisakah itu dianggap sebagai bentuk kelahiran kembali? Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat tentang memurnikan tubuh, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh Yao Lao tiba-tiba bergetar hebat. Dia segera sedikit tertegun. Sejak dia mengenal Yao Lao, gurunya yang misterius ini tampak selalu tetap tenang dan ramah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan sesuatu yang mirip dengan fluktuasi roh ini. Sepertinya guru sangat memperhatikan masalah ini. Xiao Yan berkedip dan tiba-tiba merasakan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Selama 3 tahun ini, Yao Lao telah menghabiskan banyak upaya untuk membantunya menjadi kuat. Namun, dia hampir sepenuhnya melupakan masalah gurunya karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun. Roh yang bergetar bertahan selama hampir setengah menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Yao Lao menahan emosinya saat dia berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong tentang ini, dulu, setelah aku mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarimu, Flame Mantra, yang telah aku alami dengan susah payah untuk mendapatkannya, tujuannya adalah agar Anda membuat api gabungan setelah Anda berhasil mempraktikkan Flame Mantra.
Menggunakan api ini, Anda dapat membantu saya memurnikan tubuh di masa depan yang dapat menampung roh saya. Lagi pula, kegelapan yang tidak pernah berakhir di ring yang seperti penjara benar-benar terlalu menyiksa. Selain itu, ada beberapa hal yang masih mengharuskan saya untuk keluar dan menyelesaikannya. Saat dia mencapai akhir kata-katanya, suara Yao Lao perlahan menjadi sedikit rendah dan sunyi. Sepertinya dia telah mengingat masa-masa gelap selama dia tertidur. Jari Xiao Yan perlahan membelai cincin hitam di lengan bajunya dan dengan lembut menghela nafas. Dia merenung sejenak sebelum senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dengan suara lembut, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, Guru." Kamu, Nak, kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak sepertimu." Suara lembut Xiao Yan membuat Yao Lao terkejut. Dia segera tersentuh sehingga dia tersenyum tanpa sadar. Guru telah banyak berinvestasi pada saya. Sebagai seorang siswa, saya tentu tahu bahwa saya perlu membalas kebaikan ini. Suara Xiao Yan agak serak saat dia tertawa pelan. "Yakinlah, Guru, saya akan mengingat dengan kuat masalah kebangkitan Anda di dalam hati saya di masa depan. Saya puas bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar siswa yang luar biasa dalam keadaan tertekan saya telah menyelesaikan satu keinginan saya." Yao Lao tersenyum lalu menjawab. Tatapan Xiao yang perlahan menyapu kedua sisi jalan dan tiba-tiba bertanya di dalam hatinya, "Itu benar, berapa banyak jenis api surgawi yang dibutuhkan untuk digabungkan bersama untuk memurnikan tubuh?" "Ini harus ada 3 jenis. Saya juga tidak terlalu yakin. Metode Qi, Flame Mantra, itu terlalu misterius dan aneh. Saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu." Saat aku mendapatkannya. Yao Lao tiba-tiba berhenti berbicara saat dia berbicara sampai titik ini dan tiba-tiba menjadi diam. 3 jenis ya. Xiao Yan tidak terganggu oleh kesunyian Yao Lao. Dia sedikit mengernyit dan menyuarakan pikirannya, "Sekarang saya memiliki kendali atas api inti teratai hijau, dan saya dapat menggunakan api dingin tulang dengan kerjasama Guru. Bukan berarti jika saya mengumpulkan yang lain jenis api surgawi, saya harus bisa mencoba membantu Anda memperbaiki tubuh. Itu harus mungkin." Suara Yao Lao yang pendiam tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan yang terkandung di dalamnya. Xiao Yan berkedip dan tertawa pelan, "Saya sangat ingin tahu apakah kekuatan Guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah Anda pulih. Pada awalnya, mungkin akan terasa sedikit sulit untuk dikendalikan. Namun, selama saya benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatan saya mungkin lebih besar daripada di masa lalu." Yao Lao tertawa kecil. Suaranya memiliki keyakinan yang sulit disembunyikan. Bagaimanapun, dia mungkin tidak bisa melatih dokinya selama tahun-tahun ini, tetapi semangat Yao Lao telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Tahapan apa yang akan dicapai?" Xiao Yan bertanya. Mengalahkan Yunshan dalam 10 pertukaran tanpa membutuhkan usaha sedikit pun." Yao Lao tersenyum saat menjawab. Dalam senyumannya, ada keangkuhan milik orang yang kuat di puncak. Mata Xiao yang sedikit menyipit dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan samar. Yunshan saat ini adalah Douzong. Meskipun dia hanya bintang 1 Douzong, bahkan bintang 9 Douzong tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Dengan kata lain, jika Yao Lao memulihkan kekuatannya, setidaknya dia adalah seorang Douzon. Xiao Yan perlahan menghembuskan kejutan dari dadanya. Douzon. Itu adalah seseorang yang bisa berdiri di posisi teratas di pagoda emas benua. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya di dalam lengan bajunya dan berkata dengan lembut, "Peningkatan kekuatan yang sangat menarik. Saya ingat bahwa Guru telah mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam api surgawi
di dalam Akademi Jianan, bukan? Apa namanya lah api itu lagi? Api hati jatuh. Yao Lao tersenyum dan mengingatkan. Fallen Heart Flame, ya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, sepertinya aku memiliki misi lain yang harus diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Jianan ini. Karena sudah seperti ini, jangan terus membuang-buang waktu di Kekaisaran Jia Ma. Jika kita bisa pergi lebih awal, jangan menunda lebih lama lagi, oke? Xiao Yan menghela nafas dan bertanya. Tunggu sebentar. Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas. Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah wilayah yang damai, selain itu berada dalam keadaan di mana segala sesuatunya harus berlawanan ketika sesuatu didorong ke ekstrim. Tempat itu sangat berantakan sehingga menyebabkan orang-orang menyusu pada lidahnya. Jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait di sana. Setiap kali Akademi Jianan merekrut siswa, ada instruktur yang mengawal mereka. Apalagi, begitu mereka meninggalkan perbatasan masing-masing negara, lebih banyak pasukan pengawal dari akademi akan keluar dan meningkatkan perlindungan. Jika tidak, siswa baru tidak dapat benar-benar mencapai akademi tanpa terluka. Yao Lao tiba-tiba berkata, bahkan setelah meninggalkan Kekaisaran Ma, Anda harus terus benar-benar siap untuk segala hal agar bisa memasuki wilayah yang kacau itu. Jika tidak, jika Anda tidak berhati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, Anda akan sedikit tidak beruntung. Saat aku melihat-lihat cincin penyimpananmu sebelumnya, aku menyadari bahwa berbagai jenis pil obat di dalamnya kurang lebih telah habis. Bahkan, pil pemulihan energi, jenis yang pasti sudah disiapkan, sudah benar-benar habis dalam pegunungan Magical Beast Mountain kali ini. Jika Anda tidak mempersiapkannya sebelumnya, kami harus menunggu sedikit jika kami ingin memperbaiki beberapa untuk dipersiapkan ketika sesuatu terjadi di masa depan. Yao Lao mengingatkan. Hanya setelah mendengar ini, Xiao Yan ingat bahwa cadangan berbagai jenis pil obat yang awalnya kaya telah digunakan sampai titik kehancuran selama 1 bulan pelarian ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah itu, saya akan pergi dan menanyakan tentang rute keluar dari Kekaisaran Jia Ma. Pada saat yang sama, saya dapat dengan santai menanyakan berapa banyak pejabat kekaisaran di sepanjang rute ini yang berasal dari Misty Cloud Sect. Ini akan membuat kami lebih siap. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Hati-hati. Jangan mengungkapkan identitas Anda. Yao Lao menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan terdiam. Begitu Xiao Yan membedakan hal-hal yang perlu dia lakukan, dia tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan tertentu. Dia lalu berjalan cepat sampai ujung jalan tempat sebuah rumah lelang berdiri. Melihat tanda di atas rumah lelang, terlihat jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Might Air. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia masuk ke rumah lelang. Setelah itu, dia berhenti di tempat di mana ada tirai hitam. Di bagian atas tirai hitam terdapat tulisan, resepsi VIP. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengayunkan tangannya. Sebuah kartu yang terbuat dari kristal muncul di telapak tangannya. Kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan primer, sesuatu yang primer Tengshan diam-diam berikan kepada Xiao Yan di ibu kota karena hubungannya dengan Hai Bodong. Dikatakan bahwa kartu ini akan memungkinkannya menikmati bantuan penuh dari cabang manapun di bawah klan primer. Xiao Yan memegang kartu di tangannya dan dengan cepat berjalan menuju ruang VIP. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan memasuki ruang VIP, tirai hitam sekali lagi berdesir. Sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam terus berjalan keluar. Wajah di bawah bayang-bayang memiliki senyum puas yang tergantung di wajahnya saat dia berjalan langsung keluar dari rumah lelang.
Pada saat ini, sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil diperoleh. Kartu VIP yang diberikan primer Tengshan padanya berguna seperti yang diharapkannya. Xiao Yan tidak menemukan tempat di kota ini untuk memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan setelah benar-benar mempersiapkan semuanya. Sebaliknya, dia diam-diam pergi ke tembok kota menuju sisi selatan kota dan terbang keluar tanpa memberitahu siapapun. Hanya setelah meninggalkan kota Daling, Xiao Yan menemukan tempat terpencil di hutan. Dia bersembunyi di dalamnya dan mulai memurnikan sejumlah besar pil obat. Pil obat ini adalah hal yang akan dia gunakan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.